Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita mulai pembelajaran pagi ini. Untuk kelas 7 kita mulai pembelajaran yang selanjutnya. Kemarin setelah pengamatan kita lanjutkan dengan kegiatan namanya pengukuran. Karena pengamatan itu butuh yang akurat, maka kita melakukan kegiatan pengukuran. Contoh, kalau kamu mau membuat baju, maka harus ada pengukuran agar hasilnya akurat. Berapa panjang lenganmu, berapa panjang atau tinggi badanmu, itu kan? Itu maka dilakukan namanya pengukuran. Dalam hal pengukuran, apa sih sebenarnya pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Contoh, kamu mau mendeskripsikan suatu benda, misalnya mendeskripsikan dirimu, kemungkinan besar kamu akan menyertakan tinggi badan, umur, massa tubuh, dan lainnya. Kemudian, karena pengukuran itu menghasilkan, setelah kita ukur maka kita menghasilkan sesuatu, maka dalam hal fisika atau ilmu IPA, segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Jadi besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Itu namanya besaran. Contohnya, panjang meja, lebar meja, tinggi rumah, tinggi pohon. Terus segala kalau masih dapat diukur dan menghasilkan angka, itu namanya besaran dalam ilmu fisika atau IPA. Contohnya lagi, kalau apakah termasuk besaran atau tidak, contohnya cantik, ganteng, itu kan nggak bisa menghasilkan angka setelah diukur. Orangnya cantik, berapa sih nilainya, kan nggak ada nilainya, maka bukan cantik, ganteng, itu bukan termasuk besaran. Orang melakukan pengukuran, setelah mengukur maka ada nilainya. Maka mengukur ada membandingkan segala kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai adalah namanya satuan. Banyak sekali satuan yang kita tahui, misalnya adalah meter, sentimeter, itu. Mungkin kamu pernah mendengar jengkal. Ada yang kamu ketahui jengkal orang satu dengan orang lain itu beda. Hasilnya beda kalau kita mengukur. Contohnya, ada 3 temanmu melakukan pengukuran panjang meja yang sama dan menggunakan jengkal temanmu masing-masing. Temanmu satu mengatakan panjang meja ini 6 jengkal. Temanmu satu lagi 5,5 jengkal. Temanmu satu lagi ada namanya 7 jengkal. Padahal dengan benda yang sama. Maka kok enggak sama ya? Karena apa? Karena jengkal satu orang dengan orang yang lain itu tidak sama. Maka jengkal itu tidak dikatakan satuan baku. Karena apa? Tidak bisa disamakan satu orang dengan orang lain. Ya. Maka ada namanya satuan baku dan satuan tak baku. Nah ini, padahal satu kelas, teman satu kelas, nah, dia mengukur panjang papan tulis atau panjang kelasnya, anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, ini kamu bisa lihat dari gambarnya, itu satu orang dengan orang lain mengukur dengan lengannya yang dibentangkan seperti ini, maka hasilnya beda. Maka hasilnya ini yang tidak bisa jadikan patokan. Kalau kita mengukur, nih, selain ada meter, satuan yang lain ada sentimeter, ada kilogram, ada detik. Kenapa ada seperti ini? Karena apa? Benda yang kita ukur itu ada yang lebih besar atau kecil, nah itu kan beda-beda. Karena menghasilkan angka yang banyak, maka ada perbandingan, maksudnya sama sebenarnya nilainya, cuma
pakai awalan yang beda. Contohnya, kamu lihat contoh, nih, menyebutkan 20.000 meter itu bisa dapat dipermudah dengan menggunakan beda satuan antara meter dengan kilo. Hanya dirubah angkanya. Nah, ini bisa digunakan, namanya perbandingan satuan. Nih, hanya beda awalan saja ya, kilo gitu. Ini awalannya. Karena apa? Benda yang ada di bumi ini kan banyak sekali gitu. Setelah kita mengukur pakai alat ukur, nah ini awan-awan yang bisa dipakai yang kita pakai ya. Ada namanya, nah sekarang sudah bisa tera, giga, mega, kilo, ini kilo, hekto, deka, desi, kemudian senti. Nah ini awalan-awalan yang mungkin kalian yang sering mendengar sekarang adalah mega ini ya. Tuh. Jadi awalan ini juga sebenarnya hanya membedakan angka ini katanya ya. Kalau mega itu adalah 10 pangkat 6 ya, contohnya 5 megawatt, namanya artinya apa? 5 juta watt. Ini kan bedanya hanya ada meganya, itu mega adalah 10 pangkat 6. Sekarang 1 kilometer km singkatannya, K kalau M sama dengan 10 pangkat 3 meter. Sekarang 1 cm sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Kalau ditulis bisa 1/100 ya, kalau bisa seperti ini. Terus ada yang lain, ada namanya nano. Nah ini simbol-simbol dari kata-kata nano pakai N kecil, mikro ada seperti huruf U tapi dikasih ada kakinya, mili pakai M kecil, senti pakai C, kemudian desi pakai D kecil, deka. Bisa kamu lihat, ini angka yang bisa kamu lihat dari daftar ini. Maka itu yang membandingkan dari satuan-satuan yang ada. Demikian anak-anak yang bisa kita pelajari hari ini. Untuk tugasnya kalian adalah mengukur meja kamu di rumah, bisa pakai alat apapun yang kamu bisa, yang punya mungkin penggaris atau meteran. Satu bisa kamu buat kolom, satu kolomnya adalah nomor, 2 nama benda, kemudian berapa hasil dari panjangnya yang kamu panjang dari benda itu yang kamu buat dari tugas seperti ini ya. Semakin banyak tugas yang kamu lakukan pengukuran, bisa panjang rumahmu, panjang meja, panjang lenganmu, panjang lengan adikmu atau lengan bapakmu, lengan ibumu, lengan kakak adikmu atau sepupu, bisa enggak, terserah. Semakin banyak yang kamu buat nanti semakin bagus. Bisa kamu kumpulkan di sekolahan nanti. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.